Di awal film, kita akan diperlihatkan banyak orang yang terinfeksi penyakit langka. Karena hal ini, banyak orang yang meninggal. Kejadian ini terjadi di Glasgow, Skotlandia, pada tahun 2008. Hingga pada akhirnya, penyakit langka ini menyebar luas di seluruh kota Glasgow. Sialnya, penyakit ini, obatnya belum ditemukan. Pemerintah Skotlandia memutuskan menutup semua jalan keluar kota Glasgow. Semua warga tak boleh keluar dari kota ini. Tak lama kemudian, salah satu tentara, tanpa sengaja menemukan warga yang terinfeksi. Melihat itu, tentara ini pun langsung menembak warga itu dengan membabi buta. Hingga pada akhirnya, peluru tentara tersebut mengenai mata seorang anak perempuan yang bernama Eden. Alhasil, salah satu mata Eden pun menjadi buta total. Tak ada pilihan lain, ibunya Eden pun memohon ke salah satu tentara, untuk membawa Eden bersama mereka. Syukurnya, tentara ini bersedia membawa Eden. Tak lupa, ibunya Eden menitipkan sebuah kertas yang berisi tulisan kepada tentara ini. Semenjak saat itu, pemerintah Skotlandia membangun tembok setinggi 30 kaki, dan tembok itu terbuat dari besi. Tembok itu sangat panjang, bahkan panjang tembok itu sampai di Inggris. Semenjak saat itu, para tentara selalu menjaga tembok itu, agar para warga yang terinfeksi tidak bisa masuk ke wilayah mereka. Beritanya, saat ini Glasgow menjadi kota rimba. Yaitu, siapa yang kuat, dialah yang memimpin wilayah itu. Kemudian scene berpindah ke London, tepatnya, pada tahun 2035. Kita akan diperlihatkan Eden yang sudah tumbuh dewasa menjadi polisi yang tangguh. Mata Eden yang buta, kini sudah diganti dengan mata palsu yang canggih. Mata palsu Eden berfungsi sebagai kamera. Eden berhasil menyelesaikan banyak kasus. Termasuk kasus yang ia tangani saat ini, yaitu menangkap para penjahat yang melakukan perdagangan manusia. Sampai saat ini, Eden masih menyimpan tulisan ibunya. Tulisan itu adalah alamat rumah ibunya Eden. Sayangnya, Eden tak ingat wajah ibunya. Dan tentara yang menolong Eden dahulu adalah Bill. Bahkan, Bill saat ini menjadi atasannya Eden. Di sana, Bill bertanya ke Eden, kenapa salah satu temannya bisa tewas. Dengan canggih, Eden mengeluarkan sebuah koin. Yang mana, koin ini adalah hasil rekaman matanya. Di saat yang bersamaan, secara mengejutkan, para polisi London menemukan beberapa orang yang terinfeksi penyakit langka. Orang-orang yang terinfeksi itu sudah meninggal. Kemungkinan besar, saat ini sebagian besar warga London sudah terinfeksi penyakit langka ini. Berita ini pun terdengar sampai ke telinga Perdana Menteri yang bernama John dan asistennya yang bernama Canaris. Ternyata, nama penyakit ini adalah virus Viper. Hingga pada akhirnya, John pun melakukan rapat darurat ke para militernya, termasuk Bill. Selesai rapat, John pun ingin berbicara dengan Bill. Ternyata John dan Canaris ingin memberitahu sebuah rahasia ke Bill. Ternyata, pemerintah London mengetahui bahwa di Glasgow masih ada orang yang hidup dengan normal. Ternyata, ada seseorang yang bisa menyembuhkan virus Viper. Orang itu bernama Ken. John pun menyuruh Bill untuk menyiapkan anak buah terbaiknya untuk pergi ke Glasgow. John meminta ke Bill agar bisa membawa obat virus Viper yang diciptakan oleh Ken. Bill hanya memiliki waktu 48 jam, sebelum virus ini semakin melebar ke seluruh negeri. Pada akhirnya, Bill pun memberi tugas ini ke Eden. Bill pun mengatakan ke Eden, misi ini hanya memiliki waktu 48 jam. Jika kau gagal, kau tak akan bisa kembali lagi ke London. Dan targetmu, mengambil obat yang diciptakan oleh seorang pria yang bernama Ken. Eden akan pergi dengan timnya, yaitu, Norton, Chandler, Red, Miller, Dr. Talbot dan Ben. Beberapa jam kemudian, Eden dan anggotanya pun berangkat menuju Glasgow. Singkat waktu, Eden dan anggotanya sampai di tempat persembunyian Ken. Eden dan anggotanya pun akan menyergap Ken di tempat ini. Namun yang terjadi, Eden dan anggotanya diserang oleh sekelompok orang. Hingga pada akhirnya, sebagian besar anggotanya Eden tewas. Dan yang tersisa hanyalah Eden, Norton, dan Ben. Sayangnya Eden tertangkap oleh sekelompok orang ini, sedangkan Norton dan Ben berhasil sembunyi. Setelah itu, Eden disekap.
Di sanalah, Eden bertemu dengan ketua orang-orang ini. Ia bernama Sol. Sol pun bertanya ke Eden, dari mana kau berasal? Eden pun menjawab, jika kau beritahu aku di mana Ken berada, aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Tak tahan dengan siksaan, Eden pun menjawab, bahwa aku berasal dari London. Mendengar itu, Sol pun mengatakan, kami pernah menuju ke London. Namun usaha kami selalu gagal, karena tembok itu memiliki senjata yang sulit ditembus. Sol pun memiliki ide yang cemerlang. Sol berencana akan membawa Eden ke tembok itu, siapa tahu Eden bisa jadi tiket masuk untuk mereka. Beberapa saat kemudian, Sol pun mengumumkan idenya ke anak buahnya. Sebagai bentuk perayaan, mereka membakar Talbot hidup-hidup, dan daging Talbot mereka makan secara bersama-sama. Ternyata, Sol dan anak buahnya adalah kanibal. Di saat yang bersamaan, Eden berhasil keluar dari penjara. Tanpa sengaja, Eden bertemu dengan tawanan Sol yang lainnya yang bernama Kali. Kali menawarkan ke Eden, jika Eden melepaskan dirinya, Kali akan membawa Eden bertemu dengan Ken. Tak lama kemudian, pacarnya Sol datang menyerang Eden. Syukurnya, Eden berhasil membunuh pacarnya Sol. Setelah itu, Eden dan Kali pun kabur. Tak lupa, Eden memberi kabar ke Norton dan Ben, untuk menyusul dirinya ke stasiun kereta api. Sementara itu, Sol mengetahui, bahwa pacarnya sudah tewas. Melihat itu, Sol pun memberi perintah ke anak buahnya untuk mengejar Eden. Saat di stasiun, Eden dan Kali bertemu dengan temannya Kali yang bernama Joshua. Sedangkan Norton dan Ben, harus bekerja keras untuk sampai ke stasiun. Syukurnya, mereka semua berhasil selamat. Singkat waktu, akhirnya, Kali dan Joshua membawa Eden dan anggotanya ke tempat Ken. What is this place? A shortcut through the mountain. We use it all the time. Saat di tengah jalan, Eden dan anggotanya diserang oleh anak buahnya Ken. Dan secara mengejutkan, ternyata Kali adalah anak kandungnya Ken. Ken pun mengetahui, bahwa Eden berasal dari London. Dan Ken juga tahu, tujuan Eden ke sini untuk mencari obat virus Viper. Sementara itu, warga London mulai banyak yang terinfeksi. Bahkan salah satu warga yang terinfeksi, berhasil masuk ke gedung Perdana Menteri. Dan tanpa sengaja, mulut John terkena darah warga yang terinfeksi itu. Hingga pada akhirnya, Canaris memberi perintah ke anak buahnya, untuk menahan John di ruangannya. Karena takut, John memutuskan untuk bunuh diri. Kembali ke Eden, saat ini Ken memaksa Eden untuk bertarung dengan anak buah terbaiknya. Lalu, Ken memberitahu Eden, bahwa obat virus Viper adalah darahnya. Eden pun bertempur melawan anak buahnya Ken. Di saat yang bersamaan, Norton dan Ben berhasil kabur dari penjara. Norton dan Ben berhasil menyelamatkan Kali dan Eden. Hingga pada akhirnya, Eden dan anggotanya berhasil kabur, menggunakan mobil yang disimpan oleh Ken. Setelah itu, Eden pun menghubungi Canaris untuk menjemput dirinya. Sayangnya, saat di tengah jalan, Eden dan anggotanya diserang lagi oleh Sol dan anak buahnya. Setelah mengalahkan Sol dan anak buahnya, Canaris pun datang menjemput Eden dan anggotanya. Secara diam-diam, Eden mengaktifkan kamera matanya. Canaris pun meminta obat virus Viper ke Eden. Eden pun menjawab, bahwa obatnya adalah darahnya Kali.
Ken mengatakan, obat virus itu adalah darahnya. Sedangkan Kali adalah anak kandungnya Ken. Mendengar itu, Canaris pun mengerti. Lalu, Canaris mengatakan ke Eden, aku melakukan ini semua, agar aku dianggap pahlawan oleh warga Inggris. Sehingga aku akan menjadi Perdana Menteri. Dengan jahatnya, Canaris akan meninggalkan Ben di tempat ini. Namun Eden memohon ke Canaris, agar membawa Ben bersamanya. Mendengar itu, Canaris pun setuju. Beberapa hari kemudian, Eden berhasil menemukan rumah ibunya. Di sana, Eden melihat foto ibunya. Tak lama kemudian, Bill datang menghampiri Eden. Bill mengatakan ke Eden, bahwa London sudah kembali normal, dan Canaris akan dilantik menjadi Perdana Menteri minggu depan. Mendengar itu, Eden memberikan koin yang berisi percakapan dirinya dan Canaris beberapa hari yang lalu. Bill pun berjanji ke Eden, akan menyebarkan video ini ke semua warga London, agar warga tahu kebusukan Canaris. Setelah itu, Bill pun mengajak Eden untuk kembali ke London. Sayangnya, Eden tak mau. Eden memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Keesokan harinya, Eden menghampiri anak buahnya Saul, dengan membawa kepala Saul. Dan semenjak hari ini, Eden lah yang akan memimpin kelompok kanibal ini.